Setelah sebulan resmi diterapkan, layanan pajak Cortex menuai banyak keluhan dari para wajib pajak. Cortex atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang disingkat menjadi SIAP, nyatanya belum siap dan masih menghadapi banyak masalah sejak mulai diterapkan pada 2 pekan lalu. Untuk background pemirsa, Cortex ini sendiri adalah sistem perpajakan terpadu berbasis digital dalam bentuk aplikasi yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2025 lalu. Nah, sistem ini sendiri mengintegrasikan berbagai proses bisnis yang berkaitan dengan urusan penyetoran dan juga pelaporan pajak oleh wajib pajak. Selama 2 pekan terakhir, pemirsa, pelaku usaha ini menghadapi macam-macam kendalanya, mulai dari kesulitan mendaftar atau mengakses atau login, kemudian tampilan UI UX yang juga tidak ramah untuk user atau tidak user friendly, kemudian kapasitas bandwidth yang terbatas sehingga bikin situs akhirnya gagal muat atau loading, sampai akhirnya ketidaksesuaian data yang sudah ada di dalam website atau dalam aplikasi atau di dalam sistem. Cortex, proyek 1,2 triliun rupiah yang bikin pajak amburadul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang bikin masyarakat geram. Di sini pemerintah kelimpungan dan APBN jadi tambah bocor. Apa itu? Ya, proyek sistem administrasi perpajakan digital yang awalnya digadang-gadang bakal menjadi solusi canggih buat mempermudah wajib pajak. Tapi di sini malah berujung bencana. Nah, simak baik-baik ya, karena cerita ini bakal bikin kalian geleng-geleng kepala. Bayangin sob, awal tahun 2025, pemerintah telah meluncurkan aplikasi bernama Cortex. Katanya sih, ini adalah terobosan besar untuk mempermudah wajib pajak. Tidak perlu lagi ribet lapor pajak secara manual. Semuanya bisa dihandle atau dilakukan secara online. Efisien, ringkas, bahkan katanya bisa menambah penerimaan negara, yaitu hingga 1.500 triliun rupiah. Wow, keren kan? Jadi wajar di sini kalau rakyat pun lalu menaruh harapan besar. Tapi apa yang terjadi setelah peluncuran aplikasi ini? Bukan kemudahan yang didapat, malah memunculkan masalah bertubi-tubi. Ya Allah peningnya, ya Allah peningnya. Peningnya. Ya Allah. Manusia itu harus banyak-banyak bersabar. Enggak mau sabar. Ya, ini akan menjadi saksi hidup Ibu Pot pertama kali dengan Cortex. Kita terbit. Oke, maaf guys, ada iklan, kita teruskan. Coba ya, kontrol paste. 1, 2, 3. Dia error. Aku pusing, sampai muak. Bayangin, orang yang tadinya mau wajib pajak, jadi wajib nunggu, wajib sabar, wajib lembur. Mulai dari error di berbagai menu aplikasi, sistem sulit diakses, bahkan ada pengguna yang tidak bisa login sama sekali. Bayangkan, rakyat yang ingin membayar pajak yang notabene adalah uang untuk pembangunan negara malah dipersulit oleh sistem yang seharusnya mempermudah. Parahnya lagi, di sini dampaknya sangat begitu nyata. Berdasarkan data yang beredar, penerimaan pajak pada bulan Januari hingga Februari 2025 sangat anjlok begitu drastis. Seharusnya di sini kas negara menerima 189,52 triliun rupiah, tapi faktanya hanya 93,24 triliun rupiah. Artinya di sini ada potensi kehilangan pajak sebesar 96,28 triliun rupiah. Dan uang sebanyak itu tentu saja bisa dipakai untuk apa saja, infrastruktur, pendidikan, ataupun kesehatan. Tapi karena aplikasi Cortex ini, semuanya lenyap begitu saja. Nah, sekarang mari kita bicara soal biaya dari pembuatan aplikasi ini. Kalian tahu berapa anggaran yang dikeluarkan untuk membuat situs Cortex ini? Tentu saja sangat begitu fantastis, yaitu sebesar 1,2 triliun rupiah. Angka ini tentu bukan angka main-main, angka yang fantastis bukan? Tapi apa hasilnya sepadan? Enggak sama sekali. Publik di sini malah dibuat geleng-geleng kepala ketika mereka membandingkan proyek ini dengan teknologi-teknologi lain di dunia.
Contohnya DeepSeek, AI chatbot dari Cina yang hanya menghabiskan 97,8 miliar rupiah. Itu pun sudah bisa bersaing dengan ChatGPT, yaitu salah satu teknologi AI yang paling canggih di Amerika yang menghabiskan anggaran sekitar 1 triliun rupiah. Tentu saja dengan uang segitu, Cina dan Amerika bisa menciptakan teknologi yang bermanfaat bagi seluruh dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dengan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah, kita cuma dapetin sistem pajak yang error sana sini, yang juga membuat para wajib pajak jadi stres dan malah merugikan negara. Cara mengatasi Cortex error seperti ini ya. Nah, ini setelah dilihat, kemudian kita lari ke pojok kanan atas. Kemudian ini ada tombol merah ini yang ada silangnya, kita klik. Kemudian kita lari ke bawah pojok kiri. Kemudian ini diklik, ada bulatan, diklik lagi, terus pilih yang tengah. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Alhamdulillah sudah selesai. Ya Allah peningnya. Ya Allah peningnya. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya nggak tahu. Dan kejadian dari aplikasi Sirekap pada Pilpres 2024 kini pun terulang lagi. Aplikasi penuh bug dan error, tapi berharga sangat fantastis. Tentu saja ini bukan cuma soal teknologi buruk, tapi juga soal prioritas. Bagaimana mungkin negara mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk sebuah aplikasi yang tidak berfungsi optimal? Sungguh ironi memang. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit seperti sekarang ini. Dan kalau kita lihat lebih dalam, di sini pun publik mulai curiga. Ada apa di balik proyek ini? Bahkan Ombudsman pun menyebut ada potensi maladministrasi dalam implementasi Cortex. Di sini ada 3 masalah besar yang harus disoroti. Pertama, soal kompetensi pembuat Cortex. Kedua, soal penyimpangan prosedur karena banyak error. Dan ketiga, soal sistem yang sering tidak bisa diakses sama sekali. Ini bukan cuma masalah teknis, tapi juga indikasi bahwa proyek ini tidak dikelola dengan baik. Dan kabar terbaru yang bikin heboh, Ikatan Wajib Pajak Indonesia atau IWPI di sini telah melaporkan bahwa ada dugaan korupsi dalam pengadaan aplikasi Cortex ini. Bahkan pihak IWPI sudah melaporkan hal ini ke KPK, dan saat ini kasus ini masih dalam tahap penelaan. IWPI bahkan menyertakan 4 alat bukti utama, termasuk dokumen-dokumen resmi tender serta tangkapan layar aplikasi yang bermasalah. Jadi nih sob, ini bukan isapan jempol belaka. Dan kalau benar ada korupsi di balik proyek ini, maka tentu saja hal ini akan menjadi tamparan keras buat bangsa ini. Di saat utang negara semakin besar, bahkan pemerintahan Prabowo pun sampai harus mengencangkan ikat pinggang APBN. Tapi di sisi lain, rakyat sulit bayar pajak karena sistemnya yang rusak. Sungguh ironi. Sobat RJ semuanya, apa yang terjadi dengan Cortex ini adalah gambaran nyata bagaimana buruknya pengelolaan anggaran negara jika tidak diawasi dengan baik. Jangan sampai Indonesia bubar 2030 jadi kenyataan karena ulah-ulah segelintir orang yang hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa peduli dengan nasib bangsa ini. Maka dari itu, sebagai rakyat jelata, kita harus terus mengawasi dan menuntut transparansi dari pemerintah. Jangan pernah biarkan uang rakyat terbuang sia-sia. Terima kasih sudah menonton video ini. Mari kita bersama-sama suarakan kebenaran untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.